Ya pemirsa, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menerjunkan 95 personel bantuan kendali operasi atau BKO ke Flores Timur untuk memperkuat penanganan konflik antar desa Bugalima dan Ilepati. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Hieronymus Nangabupu dari program studi S1 Sosiologi dengan NIM akhir 225. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal ataupun artikel dengan judul Konflik Budaya Lokal pada Masyarakat di Pulau Flores, sebuah analisis komunikasi lintas budaya. Nah, websitenya melalui website jurnal portal dengan link https ACID. Nah, alasan kenapa saya memilih jurnal tersebut. Sebagai seorang mahasiswa sosiologi, tentunya kami sangat peka terhadap sebuah permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya melihat bahwasannya jurnal tersebut sangat cocok untuk saya karena jurnal tersebut mengkaji sebuah permasalahan konflik yang terjadi di sebuah daerah, yang itu daerah Pulau Flores yang dimana tempat tinggal saya sendiri. Dan tentunya di sana permasalahan konflik itu sangat gampang terjadi karena terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan bahasa. Karena masyarakat di Pulau Flores sana sangat banyak menggunakan bahasa-bahasa daerahnya, sehingga dalam berkomunikasi sering terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat Pulau Flores itu sendiri. Lalu kredibilitas sumber jurnal ini sangat terpercaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena jurnal tersebut berasal dari institusi resmi dari Universitas Nusa Nipah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Flores. Lalu yang berikutnya metode pencarian. Metode pencarian yang saya lakukan dalam mencari jurnal tersebut menggunakan Google Scholar, dan potensi hoax yang ada dalam jurnal tersebut sangat minim karena kembali lagi saya telah menganalisis cukup jauh berkaitan dengan jurnal tersebut, dan struktur dan juga dari penulisnya dan juga dari institusi resmi yang mengeluarkan itu sudah memberikan kredibilitasnya yang cukup baik bagi saya, dan menurut saya jurnal tersebut sangat layak untuk saya analisis sebagai salah satu persyaratan sebagai UTS literasi digital. Nah, saya akan menjelaskan berkaitan dengan struktur dari jurnal tersebut. Mari kita saksikan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan struktur artikel dengan judul Konflik Budaya Lokal pada Masyarakat di Pulau Flores, sebuah analisis komunikasi lintas budaya. Nah, apa yang akan kita pelajari dari artikel ini? Yang akan kita pelajari dari artikel ini, yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, ketiga landasan teori, keempat objek dan metode penelitian, kelima hasil penelitian, keenam kesimpulan, dan ketujuh daftar pustaka. Nah, mari kita lihat pada yang pertama, abstrak. Pada abstrak, peneliti melihat bahwa konflik budaya dapat terjadi di mana saja, apalagi di tempat di mana terdapat perbedaan fundamental tentang budaya dan masyarakat pendukung suatu kebudayaan. Konflik budaya lokal pada masyarakat dapat dipicu oleh berbagai macam faktor, baik yang bersifat ideologis maupun dalam tataran praktis. Konflik budaya ini dapat berubah menjadi sesuatu yang menguntungkan masyarakat pendukung kebudayaan yang berbeda-beda bila dapat dikelola secara baik dan benar melalui pendekatan yang tepat. Nah, peneliti ini juga mencoba menghadirkan beberapa aspek dari pendekatan teori komunikasi lintas budaya dalam mencermati konflik dan mengelola konflik lintas budaya agar konflik dapat menjadi potensi untuk membangun persaudaraan dan persatuan di dalam keragaman budaya yang ada di Pulau Flores. Secara garis besar, peneliti ingin menjelaskan kepada kita di abstrak ini permasalahan itu bisa terjadi, dan secara kompleks hal ini bisa terjadi karena memiliki berbagai perbedaan. Namun, jika konflik ini bisa diatasi, maka konflik-konflik ini bisa menghasilkan suatu hal yang positif. Langsung kita masuk pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, peneliti menjelaskan tentang sebuah pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Flores adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini dibagi menjadi 8 kabupaten dari barat ke timur sebagai berikut:
Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo, Manggarai dengan ibu kota Ruteng, Manggarai Timur dengan Sunda Kecil bersama Bali dan NTB dengan luas wilayah sekitar 14.300 km persegi. Penduduk di Pulau Flores di tahun 2007 mencapai 1,6 juta jiwa. Konflik budaya yang sederhana antara masyarakat di Pulau Flores dapat dipicu oleh kesalahan dalam berkomunikasi. Kesalahan komunikasi dapat menimbulkan konflik antar penganut budaya yang berbeda. Kesalahan komunikasi dapat terjadi secara verbal maupun non-verbal. Kesalahan komunikasi ini pun dapat mempengaruhi lapisan budaya, sosial budaya, dan psikobudaya. Dari konflik budaya yang sederhana tersebut dapat juga menimbulkan terjadinya konflik budaya yang kompleks. Hal ini terjadi karena orang yang terlibat dalam komunikasi antar budaya memiliki sifat egoisentris dan primordial. Kita masuk kepada landasan teori. Nah, pada landasan teori ini, peneliti menggunakan pemikiran dari William B. Goodenough, di mana penulis tersebut membagi beberapa teori-teorinya yang ada 5. Yang pertama, budaya atau kebudayaan itu dapat menjadi sudut pandang dalam proses komunikasi di dalam teori-teori. Kuntz dan Lee menyebutkan contoh untuk menjelaskan pendekatan yang pertama itu sudut pandang budaya sebagai bagian dari teori konstruktivis yang ditulis oleh Upbridge dan Shepard pada tahun 1983 dan 1988. Selain itu, contoh yang lainnya adalah sudut pandang budaya sebagai bagian dari teori koordinasi, manajemen, dan makna seperti yang diulas oleh Cronon dan Chen dan Peirce pada tahun 1988. Nah, yang keduanya adalah komunikasi dapat menjadi sudut pandang untuk kreasi atau cipta budaya. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dengan gamblang pada bab 3 buku mereka, khususnya pada diskusi tentang komunikasi budaya yang ditulis oleh Philipson. Yang ketiga, teori-teori didesain pada satu budaya dan dapat digeneralisasikan pada budaya-budaya lainnya, atau budaya dapat diterapkan sebagai batasan kondisi dari proposisi yang dibangun oleh teori-teori. Yang keempat, teori-teori dapat dipakai untuk menjelaskan komunikasi antar masyarakat dari kebudayaan yang berbeda. Yang kelima, Goodenough dan Lee menjelaskan bahwa teori dapat didesain untuk menjelaskan kesederhanaan komunikasi merubah lintas budaya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu nih apa sih yang akan kita kaji dalam hal ini. Yang pertama itu ada objek dan metode penelitian. Objek penelitiannya adalah masyarakat Flores, sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Nah, kita langsung masuk pada objek penelitian. Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Dapat juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu. Objek penelitian ini adalah masyarakat anggota dari suku-suku yang terdapat di Pulau Flores dengan ragam tutur atau bahasa yang digunakan dalam berinteraksi antara masyarakat yang berbeda budaya dan mendiami suatu kawasan atau wilayah tertentu di dalam satu pulau, yaitu Pulau Flores. Penelitian ini dilakukan di Pulau Flores pada komunitas-komunitas yang memiliki perbedaan suku yang mendiami suatu kawasan atau wilayah di Pulau Flores. Selain itu, penelitian ini juga mengamati tentang cara masyarakat di Pulau Flores berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu, mari kita melihat metode penelitian. Metode penelitian digunakan oleh penulis menggunakan metode ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menasvirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, perbedaan antara pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat juga hasil penelitian. Hasil penelitian didapatkan dari peneliti ada 3. Yang pertama, konflik bahasa dan simbol budaya. Yang kedua, konflik asimilasi budaya. Yang kelima, konflik dengan peradaban modern. Mari kita lihat yang pertama.
Yang pertama ada konflik bahasa dan simbol budaya. Banyak sekali bahasa daerah yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Flores. Kendati jarak wilayahnya tidak terlalu jauh, dalam satu wilayah kecamatan terdapat bahasa yang berbeda yang dipakai oleh masyarakat. Hal ini bisa memicu konflik antar budaya karena satu kata yang sama bisa berbeda sekali maknanya, dan konflik antar budaya bisa dipicu dari kesalahan menafsirkan makna dari kata yang diungkapkan itu. Karena itu, bahasa Indonesia di Flores menjadi sangat penting dan hampir semua wilayah, bahkan yang paling terpencil sekalipun, masyarakatnya berusaha untuk belajar bahasa Indonesia. Masyarakat sering menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa Melaju. Sebuah contoh tentang pemakaian satu kata yang sama dalam pengucapan verbal dan secara literasi tulisan, tetapi memiliki arti yang berbeda secara ekstrim adalah kata mena. Mena untuk masyarakat di Ngadekeo artinya di sana, tetapi untuk masyarakat di Lamoholot yang artinya kasar sekali yaitu kata makian untuk kaum perempuan. Dan bagi masyarakat Lamoholot, jika perempuan dimaki maka bisa memicu perang. Nah, itu dari konflik bahasa dan simbol budaya. Lalu kita lihat konflik modern dengan peradaban. Konflik masyarakat di Pulau Flores dengan peradaban modern menjadi suatu fenomena baru yang muncul ketika media televisi telah masuk hingga ke pelosok desa di Pulau Flores. Apalagi dengan temuan terbaru teknologi komunikasi seperti handphone, BlackBerry, internet, dan lain-lain, menghadapkan masyarakat di Pulau Flores pada dua tegangan, yakni satu pihak teknologi komunikasi itu semakin memudahkan komunikasi antara masyarakat di wilayah dengan kondisi geografis dan topografi yang berbukit-bukit itu, tetapi di pihak lain teknologi komunikasi itu pun menghilangkan sebagian identitas yang khas dimiliki oleh orang-orang Flores. Memang hal ini belum merampas seluruh masyarakat Flores pada umumnya, tetapi fenomena ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diamati. Yang dimaksudkan dengan hilangnya sebagian identitas khas orang Flores adalah sebagian kaum perempuan di Flores menjadi tidak percaya diri dengan kondisi fisik mereka seperti berambut ikal atau keriting, berkulit sawo matang atau coklat, dan berbusana sarung tenun. Nah, kita masuk pada bagian kesimpulan. Menarik sekaligus menentang ketika upaya untuk membaca budaya orang Flores ini terjadi dalam kaum arus perubahan zaman atau peradaban. Menjadi menarik karena unsur-unsur budaya orang Flores masih ada hingga saat ini, teristimewa pada simbol-simbol yang tentu saja mewakili sistem makna dari setiap wilayah budaya yang ada di Pulau Flores. Menentang karena unsur-unsur budaya orang Flores lambat laut tergerus oleh arus perubahan zaman atau peradaban itu sendiri. Peluang-peluang yang dapat dikembangkan untuk membangun dialog lintas budaya di wilayah Pulau Flores adalah sistem nilai budaya Flores seperti cara berpikir sosial kolektif, kosmos mistis, religi, magis, simbol moral, religius, dan menjadi kekuatan pemersatu dalam pembangunan daerah termasuk dalam membangun NKRI. Lalu, beberapa praktis sebagai penunjang pembangunan antara lain semangat kekeluargaan, kerohanian, ketulusan, dan kesopanan santun telah terbentuk dalam interaksi sosial antar etnik dan lestari sampai saat ini. Lalu, mari kita melihat pada daftar pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil beberapa acuan daftar pustakanya sebagai referensinya. Ada Adur Fiske Gabriel pada tahun 2009 dengan judulnya Membaca Pencerahan Masyarakat Flores dan NTT, artikel dalam kolom opini pada Harian Umum Flores Post. Yang kedua, John 2007, Cultural and Community Studies Yogyakarta, Jalan Sutra Hilto John. Stefan W. dan Karen Asfos 2009, Encyclopedia of Communication Theory, California 6, published Martin Justin and Dan Thomas K. Nakayama 2004, Intercultural Communication in Context New York. Lalu yang berikutnya ada William Ben Bella Monday 2001, Handbook of International and Intercultural Communication Section Education London. Yang berikutnya ada Kreden Tony, Maria Maglidis Banda, dan Dion D.B. Putra, edisi tahun 2007, Pos Kupang, Suara Nusa Tenggara Timur Kupang, PT Timor Media Grafika Mulyana, Dedi 2012, Komunikasi Transbudaya, materi kuliah program Dr. Fikom Universitas Pajajaran Bandung,
Dan yang keempat ada Kevin 2009, Postmodernisme Yogyakarta Consensus Tugas Straightly dan Silvilia Human Communication Bandung Remaja Rose Dakarya. Dan itulah beberapa struktur-struktur yang ada di dalam artikel yang saya jelaskan. Dan saya harap semoga artikel-artikel yang diterbitkan oleh mahasiswa-mahasiswa maupun dosen-dosen bagi para mahasiswa bisa membacanya sehingga bisa menjadi referensi untuk kita. Terima kasih.